Sistem Super Devouring. Bab 536 Denyut Bumi. Ada 3 tetua, dan ratusan murid yang tidak tahu cara memasuki bab iblis. Ye Xuan menyipitkan matanya. Mereka datang. Pada saat ini, seorang tetua di bawah berteriak, dan Ye Xuan menoleh dan mendapati bahwa sejumlah besar orang sudah terbang menuju tebing 10.000 iblis. Dia dengan cepat melirik dan menghitung. Ada sekitar 300 murid dari 3 sekte utama yang terbang menuju tebing 10.000 iblis, tetapi orang-orang ini adalah elit dari 3 sekte utama, dan 3 tetua juga adalah pemimpinnya. Jika mereka berada di level yang sama, para tetua sekte 10.000 iblis pasti lebih kuat daripada para tetua dari 3 sekte utama dengan bab iblis. Jadi hasil dari pertempuran ini masih belum pasti. Melihat orang-orang itu di kejauhan, mata Ye Xuan berbinar, dan kesempatan untuk naik level datang. Bunuh! Para tetua sekte 10.000 iblis berteriak, dan dalam sekejap, ratusan murid sekte 10.000 iblis terbang ke udara dan bertabrakan dengan para murid dari 3 sekte utama. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga langsung berada dalam kondisi iblis, dan energi iblisnya menyebar dengan cepat, lalu bergabung dalam pertempuran. Pertempuran ini terjadi di udara, yang tidak terlalu menguntungkan baginya, seorang pejuang dengan atribut bumi. Untungnya, sebagian besar murid dari 3 sekte utama yang datang ke tebing Wanmo memiliki atribut emas, jadi Ye Xuan secara khusus mencari masalah dengan orang-orang ini. Bang! 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 Udara dipenuhi dengan suara teredam, dan orang-orang terus-menerus menembak dari udara. Hampir semua orang ini tewas. Ye Xuan, memegang senjata surgawi kelas atas, langsung menyerbu kerumunan dan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Membunuh orang memang lebih cepat daripada membunuh monster. Pembunuhan Ye Xuan terhadap satu orang setidaknya setara dengan ribuan monster. Dalam waktu singkat, transformasi atributnya mencapai 12 poin, dan kekuatannya semakin meningkat. Nak, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, seorang murid dari 3 sekte utama yang transformasi atributnya mencapai 18 poin menatap Ye Xuan, dan kekuatannya sebenarnya berada pada level yang sama dengan Wang Haotian. Jika dia berada di tanah, Ye Xuan sama sekali tidak akan takut padanya, tetapi sekarang dia berada di langit, dan lawannya masih merupakan atribut api Qi sejati, yang menahan atribut buminya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengorbankan pedang 8 Desolate. Pedang pembelah bumi. Ye Xuan menebas lebih dari 10 kali dalam sekejap. Meskipun dia tidak memiliki keunggulan dalam ranah dan atribut, dia memiliki darah pedang suci, pedang 8 Desolate, dan pedang pembelah bumi yang dikuasai sepenuhnya. Dalam menghadapi pemboman itu, dia masih memiliki keuntungan besar. Pergilah ke neraka. Ye Xuan membelalakan matanya dan menebas dengan sekuat tenaga. Bang! Murid dari 3 sekte utama itu dikalahkan. Setelah serangannya dikalahkan, dia dipukul di kepala oleh pedang pembelah bumi. Mata kirinya langsung membatu. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan bergegas dan membunuhnya secara langsung. Cincin Qiankunnya juga jatuh ke tangan Ye Xuan saat berikutnya. Murid. Seorang tetua dari 3 sekte utama bermata merah. Orang yang baru saja dibunuh oleh Ye Xuan adalah murid langsungnya. Dia ingin membunuh Ye Xuan dan memotongnya menjadi beberapa bagian, tetapi sekte 10.000 iblis juga memiliki 3 tetua, dan dia tidak bisa melarikan diri. Teman baik, apakah dia jenius yang mempelajari bab iblis dalam 3 hari? Mata ketiga tetua dari sekte 10.000 iblis semuanya menyala, dan mereka berpikir serempak. Pada saat ini, mereka tampaknya melihat harapan. Ye Xuan sendiri mungkin bisa memimpin pertempuran ini. Setelah kematian murid itu, Ye Xuan mulai membunuh dengan gila-gilaan. Bahkan di udara, kecepatannya hanya kalah dari 6 tetua, jadi tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya. Dia memegang pedang 8 Desolate dan memanen nyawa para prajurit dari 3 sekte utama. Dalam 10 detik, 100 prajurit tewas. Nak, mati. Tetua yang muridnya tewas meraung dan menebarkan energi pedang yang menyala-nyala ke arah Ye Xuan. Pada saat ini, Ding, afinitas tuan rumah terhadap atribut bumi telah meningkat, dan saat ini 13 poin. Alamnya baru saja meningkat saat ini. Namun, tepat setelah perintah ini berbunyi. Ding, kemahiran langkah naga perang telah meningkat, dan saat ini 100% dari api, dan kekuatannya telah berlipat ganda. Ding, tuan rumah telah memahami misteri bumi denyut bumi. Apa? Ye Xuan terkejut. Apa itu denyut bumi? Dia mengerutkan kening, dan kemudian menebas pedang bumi yang retak pada energi pedang api, pedang bumi yang retak yang mengandung denyut bumi. Pedang ini dengan mudah menyebarkan energi pedang api dari tetua itu.
Mata Yesuan terfokus, dan dia melihat bahwa pedang bumi retaknya dengan cepat bergetar sekali ketika bertabrakan dengan energi pedang api. Denyut bumi. Getaran. Dia ingat hentakan naga perang, dan sekarang dia memiliki hentakan naga perang ke-10, yang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dikombinasikan dengan misteri bumi, kekuatannya mungkin lebih kuat. Misteri, anak ini benar-benar memahami misteri, ini tidak mungkin. Tetua dari 3 sekte utama berseru. Misteri. Semua orang berhenti, dan kemudian memfokuskan pandangan mereka pada Yesuan. Misteri, inilah misterinya. Semua orang yang hadir, termasuk ke-6 tetua, tidak memahami misteri itu. Tetapi Yesuan memahaminya. Mendengar ini, Yesuan juga tanpa sadar melirik panel atributnya dan menemukan bahwa ada data lain. Rahasia bumi, denyut bumi tingkat 1. Rahasia bumi ini tidak memerlukan apapun untuk digunakan, bahkan energi sejati, jadi Yesuan dapat menggunakannya dengan tidak bermoral. Hahaha, tamatlah kau. Yesuan tiba-tiba tertawa. Mulai sekarang, setiap serangan kehendaknya mengandung denyut bumi. Mati. Mata Yesuan memerah. Kekuatan pedang pembelah bumi 100% begitu mengerikan. Sekarang dengan denyut bumi, kecuali para tetua itu, tidak seorang pun yang hadir akan dapat menghentikannya. Jumlah orang di udara berkurang dengan cepat, dan hampir semua yang mati adalah murid dari 3 sekte utama. Tidak bagus, mundur. Seorang tetua dari 3 sekte utama langsung berteriak. Ia mendapati bahwa jumlah orang-orangnya sendiri telah turun di bawah 100. Jika ini terus berlanjut, bahkan mereka bertiga akan berada dalam bahaya hidup. Namun, kecepatan kelompok murid ini tidak secepat Yesuan. Ketika transformasi atribut Yesuan ditingkatkan lagi, kelompok murid ini hampir semuanya mati. Transformasi atribut hampir 15% membuat kekuatan Yesuan melonjak lagi. Pada saat ini, ia sudah bergegas menuju 3 tetua dari 3 sekte utama. Cepatlah. Raut wajah ketiga orang itu berubah, dan mereka langsung jatuh ke tanah, siap untuk melarikan diri kembali ke Sekte 10.000 Iblis untuk mendapatkan dukungan. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa perilaku mereka saat mendarat sangat bodoh. Mendarat, haha, beraninya kau mendarat, cari mati. Yesuan tertawa dalam hatinya, dan juga mendarat di tanah, lalu melangkah cepat. Hentakan 10 kali naga perang. Tendangan ini masih mengandung denyut nadi bumi. Dan baik kekuatan maupun kecepatannya jauh melampaui masa lalu. Bang! Krak! Tetua yang muridnya tewas memutar kaki kanannya dan jatuh ke tanah. Bab 537, bertarung tanpa angin. Apa? Dua orang lainnya terkejut, lalu mereka mendengar suara keras lainnya. Krak! Tetua yang jatuh ke tanah benar-benar diinjak-injak sampai mati oleh Yesuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahukah Anda, perubahan atribut tetua ini telah mencapai 26 poin, tetapi dia begitu rentan. Rahasianya benar-benar sangat kuat. Jangan pernah berpikir untuk lari, kalian berdua. Yesuan memanggil energi langit dan bumi di sekitarnya dan melangkah keluar beberapa kali lagi dengan cepat. Bang! 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 Seorang tetua lambat menghindar dan jatuh ke tanah lagi, lalu diinjak-injak sampai mati oleh Yesuan. Sekarang, hanya ada satu yang tersisa di antara ketiganya. 3 tetua dari Sekte 10.000 Iblis tercengang. Yesuan benar-benar menggunakan rahasia itu untuk menginjak-injak sampai mati 2 tetua dari 3 sekte utama dengan kakinya. Itu hanyalah monster. Tetua ketiga telah terbang, dan Yesuan takut akan sulit untuk mengejarnya, jadi 3 tetua dari Sekte 10.000 Iblis melakukannya untuknya. Dan dia pergi untuk mengambil 2 cincin Qiankun. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini di 16. Cincin Qiankun kedua tetua memungkinkan Yesuan untuk menerobos 2 kali, yang dianggap sangat bagus. Adapun tetua ketiga dari aliansi benar, kekuatannya cukup kuat, dan transformasi atributnya mungkin mencapai 30%. Bahkan jika 3 tetua dari Sekte 10.000 setan dirasuki oleh setan, mereka tidak dapat mengejarnya. Dalam hal ini, Yesuan masih perlu mengambil tindakan. Pada saat itu, Yesuan bergegas keluar lagi, dan langkah naga perang yang lengkap membuat kecepatannya jauh melampaui keempat tetua. Sayangnya, bahkan jika denyut bumi diintegrasikan ke dalam langkah naga perang, itu tidak dapat meningkatkan kecepatannya, tetapi hanya kekuatannya. Keempat tetua terbang di udara, sementara Yesuan berlari liar di darat. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Yesuan melampaui tetua aliansi benar. Pedang retak bumi. Yesuan berdiri di darat dan menyerang udara dengan gila.
Jalan mundur tetua itu terhalang, jadi dia hanya bisa melewatinya, tetapi ketika dia melakukannya, dia ditangkap oleh 3 tetua dari Sekte 10.000 Iblis di belakangnya. Tidak. Tetua itu melolong ke langit, dia telah melihat keputusasaan. Yesuan sendiri dapat menghancurkan para tetua dari 2 aliansi yang benar, kekuatannya hanya dapat digambarkan sebagai iblis, sekarang dengan 3 tetua dari Sekte Wanmo, dia pasti akan mati. Benar saja, dalam 3 putaran, tetua itu terkena pedang Yesuan dan membatu. Bang! Misteri bumi mulai berlaku ketika dia membatu, dan bagian yang membatu langsung hancur. Dada tetua itu meledak, darah menyembur dari udara, dan dia mati. Yesuan tentu saja tidak akan melepaskan barang-barangnya, dan 3 tetua Sekte Wanmo tidak berniat bersaing dengan Yesuan, hanya melihat Yesuan melepaskan cincin Qiankun. Cepat, kembali untuk mendukung. 3 tetua Sekte Wanmo tidak banyak bicara dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah Yesuan menelan semua benda di cincin Qiankun terakhir, dia juga bergegas menuju Sekte Wanmo. Saat ini, transformasi atributnya telah meningkat menjadi 17 poin. Baru saja, dia mampu membunuh 3 tetua aliansi benar dengan mengandalkan denyut nadi bumi, dan transformasi atribut salah satu dari mereka mencapai 30%. Jika dia kembali untuk bergabung dalam pertempuran sekarang, dia mungkin dapat membalikkan keadaan. Tentu saja, ini tidak pasti berhasil, tetapi ini adalah kesempatan untuk meningkatkan, dan dia pasti tidak akan melewatkannya. Kecepatannya sangat cepat, jauh melampaui 3 tetua Sekte 10.000 Setan, dan kemudian dia kembali ke Sekte 10.000 Setan terlebih dahulu. Sekte 10.000 Setan sudah berantakan, dan masih banyak orang dari aliansi benar di udara yang membantai para pengikut Sekte 10.000 Setan. Yesuan merasakannya dan menemukan beberapa aura yang kuat, lalu dia keluar untuk membunuh lagi. Iblis masuk. Yesuan memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Ketika dia kembali ke Sekte 10.000 Setan, energi sejatinya telah pulih ke puncaknya. Kebetulan saat ini kondisi kerasukan setan sudah berakhir, jadi dia menggunakannya lagi. Namun saat ini, tiba-tiba ada energi iblis kuat lainnya, yang mengejutkan pikirannya. Dia menoleh dan mendapati seorang murid dari Sekte 10.000 Setan terbang ke arahnya. Ini bukan intinya. Intinya adalah bahwa murid dari Sekte 10.000 Setan ini sebenarnya adalah Wu Feng yang hampir membunuhnya sebelumnya. Pantas saja aku tidak melihatmu di tebing Wanmo, kamu sudah kembali. Mata Yesuan menyipit. Hahaha, pergilah ke neraka, bocah. Wu Feng sama sekali tidak peduli dengan situasi saat ini, dan langsung menyerang Yesuan. Energi pedang emas menebas ke arah Yesuan, dan dia memperkirakan tebasan ini dapat membelah Yesuan menjadi 2. Sayangnya, Yesuan tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan energi pedang emas ini tidak lagi cukup untuk mengancamnya. Pedang bumi. Denyut bumi. Pedang bumi yang berisi denyut bumi menerobos udara dan bertabrakan dengan energi pedang emas dalam sekejap mata. Yang mengejutkan Wu Feng adalah serangannya benar-benar dikalahkan oleh serangan Yesuan. Tidak hanya itu, pedang bumi masih memiliki kekuatan yang cukup untuk meledakkannya. Sangat kuat, bagaimana ini mungkin? Wu Feng membelalakan matanya, dan dia tiba-tiba memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Pada saat itu, dia melepaskan energi iblis yang mengerikan dan mengembun menjadi hantu dewa iblis. Dao Heart Planting Demons, Demon God Chapter. Transformasi atribut Wu Feng adalah 23 poin. Meskipun baru-baru ini ditingkatkan secara paksa, pencapaian seni bela dirinya sangat tinggi. Setelah memasuki iblis, dia melawan Elder Song hingga seri. Setelah menggunakan Demon God Chapter, dia juga memaksa Elder Song untuk menggunakan Demon God Chapter. Jadi kekuatannya lebih kuat dari tetua ketiga dari aliansi kebenaran yang baru saja dibunuh Yesuan. Namun, Yesuan sama sekali tidak menganggapnya serius. Kamu hanya setengah matang, jadi bagaimana dengan Demon God Chapter? Yesuan meraung dan membunuhnya. Demon God Chapter milik Wu Feng baru saja dipelajari dan dapat digunakan, jadi celah dengan Elder Song sangat besar. Bang! 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 Suara keras di udara terus berlanjut, dan Yesuan dan Wu Feng mulai bertarung dengan sengit. Yang satu memasuki bab iblis, dan separuh lainnya memasuki bab dewa iblis. Yesuan adalah yang pertama, tetapi dia semakin sering menggunakannya saat pertempuran berlangsung. Denyut bumi. Meskipun ada celah besar di alam, Yesuan telah memahami misterinya. Rahasianya, tetapi bahkan pemimpin Sekte 10.000 Iblis belum memahaminya. Keduanya bertarung selama lebih dari 10 ronde, dan itu berimbang. Wu Feng terkejut dan tidak dapat mempercayainya.
Anda tahu, lebih dari sebulan yang lalu, dia dapat dengan mudah menghancurkan Ye Xuan sampai mati. Jika bukan karena kata-kata tetua Song hari itu, Ye Xuan pasti sudah lama mati. Hanya dalam waktu sebulan, Ye Xuan bisa tumbuh hingga ke titik di mana ia bisa bersaing dengannya. Ini tidak mungkin. Ia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang ia menyadarinya. Serangan Ye Xuan sangat istimewa. Rahasianya, itu rahasianya. Wu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ia tidak percaya bahwa Ye Xuan benar-benar memahami rahasianya. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Tampaknya Wu Feng tidak bodoh dan tahu tentang rahasianya. Namun, pertempuran ini terjadi di langit, jadi War Dragon Tenfold Storm-nya tidak berguna. Jadi dalam pertempuran ini, ia hanya bisa berperang melawan gesekan. Bab 538, 1 lawan 3. Rekomendasi populer, Janji Waktu dan Cinta yang dalam He Changqin dan Yan Yuning, 1000 tahun musim gugur aku adalah burung phoenix dan memiliki 2 bayi, presiden menikmati setiap malam pernikahan dan rasa kantuk, Tuan Muda Gu, bersikaplah lembut kontrak pernikahan seumur hidup si Yu Tianjiao kelahiran kembali tangan-tangan ajaib dan dokter-dokter gila selama sisa hidupmu, aku akan bertanggung jawab atas Yin Po. Bab 538, 1 lawan 3. Namun, pertempuran di sini telah menarik perhatian para Master Aliansi Kebenaran. Ada jenius lain dari Sekte 10.000 Iblis di sana. Dia benar-benar memahami rahasianya, bunuh. Dua tetua Aliansi Kebenaran menemukan Ye Xuan dan bergegas menghampiri. Kekuatan mereka tidak lebih buruk dari tetua yang baru saja dibunuh Ye Xuan. Sialan. Wajah Ye Xuan tenggelam. Dia bertarung dengan Wu Feng. Jika dua orang lagi datang, dia akan sengsara. Saat ini, dia berpikir apakah dia ingin mundur. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengejarnya setelah jatuh ke tanah. Lupakan saja, mundur dulu. Ye Xuan dengan cepat mendarat di tanah. Dia seperti ikan di air di tanah. Setelah melihat kekuatan rahasia itu, Wu Feng tidak berani mendarat dengan mudah, dan hanya bisa terbang rendah untuk mengejar Ye Xuan. Kedua orang itu juga menyerang dari kedua sisi dan mengepung Ye Xuan. Jangan mendarat, anak ini sangat licik. Wu Feng mengingatkan dengan keras. Apa? Ye Xuan tercengang. Kedua orang ini jelas lebih dekat dengan Wu Feng, mengapa mereka bergabung dengan Wu Feng untuk melawannya? Hanya karena rahasia itu. Saat berikutnya, Ye Xuan mengerti bahwa Wu Feng mungkin telah mengkhianati Sekte 10.000 Iblis dan bergabung dengan Aliansi Kebenaran. Kalian, aku tidak mengkhianatimu, tetapi kamu berani mengkhianatiku, aku akan membunuhmu. Ye Xuan sangat marah. Dibandingkan dengan Wu Feng, dia masih bagus, setidaknya dia membantu Sekte 10.000 Iblis untuk bertarung. Dia mundur sambil berhadapan dengan 3 Wu Feng yang terbang rendah. Ketika dia mencapai tanah, itu adalah lapangan rumahnya. Meskipun langkah naga perang masih belum berpengaruh, dia masih memiliki pedang pembelah bumi. Di udara, pedang pembelah bumi milik Ye Xuan sangat lugas, tetapi ketika mencapai tanah, pedang pembelah bumi milik Ye Xuan dapat bergerak dari bawah tanah, membunuh lawan secara tiba-tiba. Ditambah dengan denyut bumi, dia sendiri melawan ketiga orang itu dengan kedudukan yang setara. Namun, keunggulan terus condong ke arah Ye Xuan. Selama dia bertahan, kemenangan akan menjadi miliknya. Rahasianya sangat kuat. Transformasi atribut anak ini jelas tidak lebih dari 20%, tetapi dia dapat menyamai kita bertiga. Seorang tetua dari Aliansi Kebenaran berkata dengan iri. Orang jenius seperti itu tidak boleh bertahan hidup di dunia, jika tidak, 3 sekte utama kita pasti akan hancur. Tetua lainnya berkata. Kalian berdua, jangan menundanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Teriak Wu Feng. Jika dia menundanya, hantu Dewa Iblisnya akan menghilang. Kau tahu, bab Dewa Iblis berbeda dari bab Iblis. Bab Iblis dapat digunakan 2 kali berturut-turut oleh 1 orang, sedangkan bab Dewa Iblis hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat. Mereka telah melihat betapa kuatnya Ye Xuan. Jika mereka tidak mengalahkan Ye Xuan selama periode waktu ini, maka mereka tidak memiliki peluang untuk menang, dan mereka mungkin dibunuh oleh Ye Xuan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mematahkan pedang pembelah bumi yang berisi denyut nadi bumi. Situasi pertempuran tiba-tiba membeku. Sekitar 10 detik berlalu. Wu Feng melihat bahwa ketiga orang di kelompoknya masih tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Xuan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya, kita tidak bisa bertarung lagi. Energi sejati anak ini tidak ada habisnya. Jika kita terus bertarung, aku pasti akan mati.
Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mundur tanpa menyapa. Apa? Dua tetua lainnya dari aliansi benar tercengang. Kesempatan bagus. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Xuan tiba-tiba meledak, bergegas kembali, dan langsung menekan kedua tetua itu. Anak sialan, kamu benar-benar mengkhianati kami. Seorang tetua berpakaian putih mengutuk. Orang-orang dari Sekte Iblis benar-benar tidak bisa diandalkan, ayo pergi. Tetua lainnya juga berteriak. Keduanya mundur dengan cepat, dan arah pelarian mereka tidak sesuai dengan Wu Feng. Mereka mengira kebencian Wu Feng pasti lebih tinggi dari mereka, jadi Ye Xuan harus mengejar Wu Feng. Namun, mereka salah. Ye Xuan, itu prinsip kedekatan. Selama dia membunuh kedua orang ini, kekuatan Ye Xuan akan meningkat lagi, dan kemudian dia akan dapat membunuh Wu Feng. Dua orang tua, mati. Setelah mengurangi tekanan, Ye Xuan menyerang dengan panik, dan pedang bumi terbelah menyapu keluar dari kaki kedua tetua itu. Mereka hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, pertahanan penuh bukanlah solusi jangka panjang. Benar saja, pada detik ketiga setelah Wu Feng pergi, salah satu dari mereka tergores di bahu oleh pedang bumi terbelah, dan bahunya langsung membatu dan kemudian hancur oleh denyut bumi. Sialan! Tetua itu melirik dan menemukan bahwa separuh bahunya telah hilang, dan rasa sakit melonjak di hatinya. Ini bukan intinya. Intinya adalah dia melukai lengan kanannya, yang memengaruhi serangannya. Saat kamu sakit, aku akan membunuhmu, mati. Ye Xuan menyipitkan matanya dan terus menyerangnya dengan pedang bumi yang terbelah. Dalam dua putaran, sesepuh itu dibombardir sampai mati. Saat Ye Xuan menyerang rekannya, sesepuh lainnya segera berbalik dan pergi. Dia ingin segera menjauhkan diri dari Ye Xuan, jadi dia jatuh ke tanah. Tepat sekali, pergilah ke neraka. Ye Xuan dengan cepat melangkah keluar beberapa kali, dan Ten Storm naga perang, yang berisi denyut nadi bumi, langsung mengguncang tulang kaki sesepuh itu hingga berkeping-keping dan kepalanya meraung. Kemudian, Ye Xuan menyapu dengan pedang yang menghancurkan tanah dan memenggal kepalanya. Ye Xuan dengan cepat menyapu, mengambil cincin Qian Kun dari kedua orang itu, dan menelan semua buah roh bumi di dalamnya. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini berada di 18 poin. Peningkatan alam berarti bahwa kecepatan Ye Xuan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, Ye Xuan mengejar Wu Feng. Apa? Wu Feng mendengar gerakan di belakangnya, menoleh dan melihat, dan langsung terkejut. Dua tetua yang tidak lebih lemah darinya benar-benar dibunuh oleh Ye Xuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sialan, sialan, mengapa anak ini bisa memahami misteri itu, mengapa aku tidak? Wu Feng mengumpat dalam hatinya. Tapi sekarang, dia seharusnya tidak mengkhawatirkan masalah ini, tetapi masalah bertahan hidup. Dia tertinggal beberapa detik di belakang Ye Xuan. Jika Ye Xuan ingin mengejarnya, itu akan memakan waktu beberapa detik lagi pula, dia juga berlari dengan liar. Pada jarak seperti itu, Tenfold Storm milik Ye Xuan tidak dapat menjangkaunya. Pada saat ini, Wu Feng tiba-tiba melihat sesosok tubuh bergegas di depannya. Ketika dia melihat wajah sosok ini dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Tuan, selamatkan aku." Sosok yang dengan cepat bergegas menuju Wu Feng adalah tuannya, tetua agung dari Sekte 10.000 Iblis. Setelah melihat orang ini, wajah Ye Xuan tenggelam. Alam tetua agung mirip dengan dua orang tadi, tetapi jangan lupa bahwa tetua agung juga tahu bab Dewa Iblis. Jika dia memadatkan hantu Dewa Iblis, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Ye Xuan. Ye Xuan ragu-ragu, dia berpikir, haruskah dia pergi atau tinggal? Wu Feng hampir membunuhnya hari itu, balas dendam ini harus dibalaskan. Tetapi sekarang ada musuh besar, jika dia tidak pergi, hidupnya akan dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, Ye Xuan melirik dan menemukan sosok lain. Tetua Song. Bab 539, terobsesi dengan iblis. Nak, bunuh Wu Feng, aku akan menahannya. Tetua Song berteriak dari kejauhan. Apa? Tetua itu tertegun sejenak, menoleh dan melihat bahwa Tetua Song telah memadatkan bayangan Dewa Iblis dan bergegas ke arahnya. Sialan! Tetua itu tidak menyangka Song Yi akan muncul tiba-tiba, dan dia tidak berani mengabaikannya. Dia menggunakan bab Dewa Iblis, dan bayangan Dewa Iblis lainnya turun. Tuan, selamatkan aku. Wu Feng mencium napas kematian dan berteriak cepat. Tetua itu juga ingin menyelamatkannya, tetapi Tetua Song tiba-tiba muncul di tengah jalan dan dia dihentikan. Bagaimana cara menyelamatkannya?
Ye Xuan semakin dekat, dan wajah Wu Feng semakin suram, karena waktu bayangan Dewa Iblis akan segera berlalu. Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini, aku tidak rela. Wu Feng tiba-tiba melihat ke langit dan melolong, dan seluruh napas orang itu juga berubah. Tidak, dia sudah gila. Hati tetua itu bergetar. Ia ingin segera menolong Wu Feng, tetapi tidak mungkin. Ia hanya bisa melihat Wu Feng marah dan menjadi gila. Menjadi gila, memangnya kenapa? Ye Xuan sama sekali tidak peduli. Menjadi gila berarti kehilangan akal sehat, dan kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat. Pedang bumi. Ketika ia hanya berjarak 1000 meter dari Wu Feng, Ye Xuan mengambil tindakan. Beberapa pedang bumi masuk ke tanah dan dengan cepat menyapu ke dasar Wu Feng. Swiss. 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 Meskipun Wu Feng terbang di udara, pedang bumi keluar dari tanah dan menebasnya. Saat ini, ia sudah gila. Yang paling ingin ia lakukan adalah membunuh Ye Xuan. Oleh karena itu, setelah mengalahkan pedang bumi ini, ia benar-benar bergegas kembali dan membunuh Ye Xuan. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pergilah ke neraka. Ye Xuan bergegas tepat di depan Wu Feng dan menebas dengan pedang. Bang! Wu Feng menangkis pedang itu dengan kuat, tetapi sesaat kemudian, bayangan iblis di belakangnya menghilang. Durasi bab Dewa Iblis telah berakhir. Mati. Ye Xuan membelalakkan matanya, dan mengayunkan pedangnya, memenggal kepala Wu Feng. Wu Feng, jenius pertama dari Sekte 10.000 Iblis, tewas. Ding, transformasi atribut tuan rumah meningkat, saat ini 19 poin. Ketika Ye Xuan menelan benda-benda di cincin Qiankun Wu Feng, suara perintah sistem kembali berbunyi. Tetua itu tidak memiliki anak, jadi setelah menerima Wu Feng sebagai murid, dia memperlakukannya seperti putranya sendiri. Beberapa waktu lalu, agar Wu Feng memahami bab Dewa Iblis, dia tidak ragu menghabiskan banyak harta karun alam untuk membantunya menerobos. Harta karun alam ini jumlahnya sangat banyak, dan Wu Feng belum menghabiskannya, jadi masih banyak stok di cincin Qiankun. Sayang sekali semuanya jatuh ke tangan Ye Xuan. Wu Feng. Setelah melihat tubuh Wu Feng, tetua itu gemetar hebat, seolah-olah putranya telah meninggal. Aku menginginkan nyawamu. Dia benar-benar gila. Jika kita membandingkan alam, dia lebih tinggi dari tetua Song, tetapi penindasan alam di alam jiwa tidak begitu jelas. Alam jiwa melihat afinitas atribut, pencapaian seni bela diri, dan pengekangan atribut. Tentu saja, ada juga senjata, pengalaman tempur, del. Tetua Agung memiliki atribut emas, dan Tetua Song juga memiliki atribut emas. Keduanya memiliki atribut yang sama dan keduanya mengetahui bab Dewa Iblis, jadi sulit untuk menentukan pemenang tanpa ratusan ronde. Tapi sekarang, berbeda. Tetua Agung, kan? Jika bukan karenamu, Wu Feng pasti sudah lama mati. Aku akan membunuhmu sekarang. Ye Xuan, yang pendendam, mengepalkan pedang 8 desolate dan bergegas maju. Tapi saat ini, boom! Suara gemuruh keras tiba-tiba datang dari langit. Wajah Tetua Agung dan Tetua Song berubah dan mereka tiba-tiba menyadari. Tidak bagus, menara 10.000 iblis ditembus oleh aliansi benar, dan jutaan monster keluar. Tetua Song berteriak pelan. Apa? Ye Xuan mengerutkan kening, menara 10.000 iblis ditembus. Ini tidak penting. Yang penting adalah puluhan juta monster akan segera lahir. Ya Tuhan, aliansi kebenaran ini juga kejam. Demi mendapatkan bab Dewa Iblis, mereka rela melepaskan puluhan juta monster. Wilayah Qingyan ini akan kacau. Ye Xuan menggigil. Dia juga mengumpat dalam hatinya, aliansi kebenaran yang luar biasa, mereka benar-benar sekelompok sampah yang akan melakukan apa saja demi kepentingan egois mereka sendiri. Tapi untuk saat ini, mari kita hadapi tetua ini dulu. Tetua Agung, mati. Ye Xuan langsung bergabung dalam pertempuran, tetapi dia tidak berani terlalu dekat dengan tetua itu. Bagaimanapun, ini adalah Master Super yang telah mencapai 30% dari transformasi atribut dan juga dapat membaca bab Dewa Iblis. Meskipun ada Tetua Song yang membantu, dia tidak bisa lengah. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh. Aku akan melawanmu. Penampilan tetua itu juga menjadi ganas, napasnya sedikit tidak teratur, dan dia tampak seperti sedang gila. Namun, dia telah berlatih selama 100 tahun dan telah mempelajari bab Dewa Iblis selama lebih dari 10 tahun, jadi dia dapat mengendalikannya. Setelah Ye Xuan bergabung dalam pertempuran, dia memiliki beberapa keuntungan dalam hal jarak, tetapi masih akan sulit untuk membunuh tetua itu dalam waktu singkat. Boom! Suara keras di langit menjadi semakin keras.
Pada saat ini, Ye Xuan melihat sekeliling dan menemukan sekelompok monster gelap. Tidak, gelombang monster akan datang, ayo pergi. Tetua Song berteriak pada Ye Xuan. Sebelum dia selesai berbicara, tetua itu meraung, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ye Xuan membunuh Wu Feng, dan tetua Song juga merupakan kaki tangannya. Tetua itu tidak akan membiarkan kedua orang ini pergi. Aku akan membantumu menahannya, nak, pergilah dulu. Tetua Song berteriak. Tidak, bunuh dia lalu pergi. Bagaimana mungkin Ye Xuan menjadi pengecut seperti itu? Tetua Song baru saja menyelamatkan hidupnya, kalau tidak, dia mungkin telah mati di tangan tetua itu. Bajingan, Sekte 10.000 Iblis sudah tamat. Pemimpin sekte dan tetua tertinggi mungkin juga dalam bahaya. Cepat pergi dan balas dendam kami saat kau dewasa. Tetua Song berteriak. Ia juga tahu bahwa Ye Xuan telah memahami rahasia bumi. Seorang jenius seperti itu pasti akan muncul ke permukaan dan tidak boleh mati di sini. Tidak. Ye Xuan menjawab dengan tegas. Itu hanya gelombang monster. Ia telah mencapai lantai 8 sendirian. Apa yang perlu ditakutkan? Selama ia membunuh tetua agung ini, transformasi atributnya mungkin dapat meningkat hingga 20%, dan kemudian ia dapat memimpin tetua Song untuk berjuang keluar. Sikap keras kepala Ye Xuan membuat tetua Song pusing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menyerang tetua agung. Sejumlah besar monster menerobos menara 10.000 iblis dan mengalir keluar seperti air pasang, dan seluruh langit menjadi gelap. Ye Xuan membantu serangan sambil memperhatikan gelombang monster. Segera, gelombang monster melonjak dan mengepung ketiga orang itu. Ketiga orang itu berada di bawah tekanan besar, dan tekanan terbesar ada pada tetua agung. Dia harus melawan Ye Xuan dan tetua Song sambil melawan monster. Jika dia ingin pergi, dia bisa pergi, tetapi pada saat Wu Feng meninggal, dia siap bertarung sampai mati. Lagi pula, dia tidak takut hidup, jadi mengapa dia harus takut mati? Bab 540, hancurkan seluruh keluarga. Boom! 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 Ye Xuan juga melepaskan satu tangannya dan mulai membersihkan monster di sekitarnya. Masing-masing pedang pembelah bumi miliknya dapat menebas ribuan meter jauhnya dan membunuh ratusan monster di sepanjang jalan. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan manik-manik ajaib saat ini. Mereka bertiga bertarung di tengah gelombang monster. Seluruh medan perang dikelilingi oleh sejumlah besar monster. Pada saat yang sama, ki sejati dari tetua agung dan tetua Song juga cepat terkuras, dan keduanya turun menjadi sepertiga. Setelah beberapa saat, mereka tidak dapat bertahan. Ye Xuan masih memiliki banyak ki sejati saat ini. Jika bukan karena penggunaan iblis dan pedang pembelah bumi secara terus-menerus, ki sejatinya hampir dapat dipertahankan pada kondisi puncaknya. Namun, ini sudah cukup. Tetua Song, tahan dia, aku akan membersihkan monster-monster itu. Teriak Ye Xuan. Sekarang rencananya adalah membiarkan tetua Song menahan tetua agung, dan dia membunuh monster di belakang tetua Song. Selama ki sejati tetua agung dikonsumsi, dia akan mati. Namun, pada saat ini, ho, ho. Tiba-tiba, dua aura iblis yang mengerikan menyebar, mengejutkan ketiga orang itu. Kedua aura ini adalah tetua Song mengerutkan kening, dan saat berikutnya, matanya melebar, oh tidak, mereka datang. Mereka. Pikiran Ye Xuan bergetar, dan dia tiba-tiba terbangun. Mereka, yang disebutkan oleh tetua Song mungkin adalah dua monster yang ditekan di luar aula 10.000 iblis. Yang satu adalah pemimpin sebelumnya dari Sekte 10.000 iblis, dan yang lainnya adalah murid dari pemimpin Sekte 10.000 iblis. Salah satu dari mereka menjadi monster karena dia gagal berlatih bab Dewa Iblis, dan yang lainnya dipaksa untuk memahami patung Dewa Iblis. Murid dari pemimpin Sekte 10.000 Iblis baik-baik saja, tetapi yang lainnya adalah pemimpin sebelumnya dari Sekte 10.000 Iblis. Kekuatannya mungkin melampaui semua orang yang hadir. Nak, cepatlah, jika kamu tidak pergi sekarang, kamu tidak akan bisa pergi. Teriak tetua Song. Memang, jika kedua monster ini datang untuk membunuh mereka, mereka bertiga mungkin akan mati di sini. Namun saat suara tetua Song jatuh, wajah tetua agung itu tiba-tiba tenggelam. Kesempatan bagus. Energi iblis pada tetua itu tiba-tiba melonjak, dan kemudian bayangan iblis di tubuhnya menghilang. Kemudian, energi iblis yang besar itu mengembun menjadi sosok hitam lainnya. Tetua itu benar-benar menyerahkan tubuhnya dan memilih untuk berubah menjadi iblis. Adegan ini datang tiba-tiba, dan tetua Song tidak bereaksi. Dia masih menyerang tubuh tetua itu. Saat berikutnya, tetua Song dirasuki oleh tetua itu. Apa?
Ye Xuan tertegun sejenak, melihat tubuh tetua itu jatuh dari udara, dan segera bereaksi. Sialan. Dia mengumpat dengan marah, dan bergegas menangkap tubuh tetua itu dan menelan benda-benda di cincin Qiankun-nya. Tidak cukup. Nak, pergi. Tetua Song dirasuki oleh tetua itu, tetapi dia masih mempertahankan sedikit kesadaran dan berjuang melawan tetua itu. Tes, orang tua, menyerahlah. Tetua Song berkata lagi, dan jelaslah bahwa kali ini seharusnya tetua yang berbicara. Sekarang, Ye Xuan menghadapi masalah besar, bukan sebuah pilihan. Tetua Song diserang oleh Tetua Agung yang telah berubah menjadi monster. Keduanya berada dalam satu tubuh. Meskipun kesadaran Tetua Song belum terhapus, Tetua Agung pasti tidak akan menyerah. Nak, jangan ragu-ragu. Bunuh aku saat aku masih sadar, lalu bunuh orang ini. Jika kau tidak bisa melakukannya, pergi saja. Tetua Song berkata. Ye Xuan berpikir sambil membersihkan monster di sekitarnya. Tetua Agung berubah menjadi monster dan merasuki Tetua Song. Monster di sekitarnya menganggapnya sebagai teman dan berhenti menyerangnya. Sebaliknya, mereka semua bergegas menuju Ye Xuan. Nak, jangan tidak sabar. Saat aku mengambil alih tubuh ini, aku akan mengambil nyawamu. Tetua Agung berkata dengan bantuan tubuh Tetua Song. Sialan. Setelah berpikir sebentar, Ye Xuan juga membuat keputusan. Bunuh. Pada saat itu, dia dengan cepat bergegas menuju Tetua Song, dan menebas dengan pedang 8 desolate di tangannya, dan pedang biasa yang menghancurkan bumi menerobos udara. Apa? Tetua itu terkejut. Dia ingin menjauh dari Tetua Song, tetapi menemukan bahwa serangan Ye Xuan ditujukan pada lengan Tetua Song. Tepatnya, itu adalah pergelangan tangan. Ding! Tangan kiri Tetua Song terputus. Ye Xuan dengan cepat bergegas dan menyimpan cincin Qiankun. Ding, transformasi atribut tuan rumah meningkat, saat ini 20 poin. 20 poin, itu adalah 20%, atau 20%. Ye Xuan memasukkan lengan yang patah ke dalam cincin Qiankun, dan kemudian membunuh Tetua Song lagi. Anak ini benar-benar kejam. Meskipun tetua itu sekarang berada di tubuh Tetua Song, keduanya bertarung, dan dagingnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di udara seperti domba yang akan disembelih. Wajah Ye Xuan muram, dan dia memenggal kepala Tetua Song dengan keras. Maju. Bagaimanapun, tetua itu tidak ingin mati bersama Tetua Song, jadi dia datang langsung dari belakangnya. Huho. Melihat ini, tangan kanan Ye Xuan berhenti dengan cepat. Pada saat ini, bilah pedang 8 desolate hanya berjarak setengah inci dari kepala Tetua Song. Orang tua, kamu pantas mati. Wajahnya muram, dan dia menebas dengan pedang ketika tetua itu baru saja muncul. Bumi berdenyut. Tidak. Bang. 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 Tubuh iblis tetua itu meledak, lalu menghilang, dan suaranya bergema di antara langit dan bumi. Ayo pergi. Setelah tetua itu meninggal, Ye Xuan menepuk bahu Tetua Song, lalu dengan cepat jatuh ke tanah dan pergi dengan kecepatan penuh. Karena dia merasakan energi iblis yang sangat kuat muncul. Sangat kuat, ini seharusnya pemimpin sekte 10.000 iblis atau tetua tertinggi. Hati Ye Xuan bergetar. Tetua tertinggi sekte 10.000 iblis adalah lelaki tua yang baru saja dilihat Ye Xuan di lantai 8. Namun, Ye Xuan merasa bahwa energi iblis yang sangat kuat ini dipancarkan oleh monster. Dengan kata lain, salah satu pemimpin sekte 10.000 iblis atau tetua tertinggi telah menjadi monster. Tidak diketahui apakah dia dirasuki atau dipukuli hingga keluar dari tubuhnya oleh aliansi kebenaran. Tidak peduli apapun, Ye Xuan tidak ingin tinggal di sini lagi. Segera, Ye Xuan dan Tetua Song berjuang keluar dari gelombang monster. Dengan kekuatan mereka, monster-monster ini sama sekali tidak dapat masuk ke dalam tubuh mereka. Monster-monster ini tidak dapat mengejar mereka, dan setelah kehilangan penglihatan mereka, mereka juga mulai berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Wilayah Qingyan, saya khawatir akan terjadi kekacauan. Titik. Tidak banyak orang yang hidup di seluruh sekte Wanmo, dan sebagian besar murid telah melarikan diri. Ye Xuan dan Tetua Song berjuang keluar. Saat ini, mereka berada ribuan mil jauhnya dari sekte Wanmo. Aduh, saya tidak menyangka bahwa fondasi sekte Wanmo saya selama ribuan tahun akan hancur hari ini. Tetua Song sangat tidak berdaya. Setelah berhenti, Ye Xuan mengeluarkan tangannya yang terputus, menyerahkan sebotol bubuk obat, dan juga cincin Qiankun miliknya. Benda-benda di cincin Qiankun milik Tetua Song tidak semuanya ditelan oleh Ye Xuan.
Yang terakhir hanya menelan beberapa benda dengan santai dan berhenti setelah menembus transformasi atribut hingga 20%. Dalam keadaan ini, Tetua Song tidak akan menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang.